Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita, dan semoga dengan rahmat tersebut kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah ta'ala kita akan membacakan sebuah karya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Beliau murid senior dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan beliau pernah diberikan kepercayaan mengoreksi kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, dan juga beliau termasuk anggota Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia. Judul kitab yang akan kita bacakan yaitu As-Sabilu Al-Munjiyi Lil Muslimi Minal Fitani, jalan keselamatan bagi setiap muslim dari berbagai fitnah. Kita mulai di halaman 5, Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala sanjungan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat memelihara seluruh alam. Wal aqibatu lil muttaqina, dan akhir perjalanan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa ala zalimina, tidak ada permusuhan di antara orang-orang yang bertakwa kecuali kepada orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, para pelaku maksiat, para ahli bid'ah, dan pelaku kemaksiatan-kemaksiatan serta keharaman-keharaman lainnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada tandingan baginya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi al-Maki thumma al-Madani, dan aku bersaksi sesungguhnya beliau adalah pemimpin, nabi, imam, suri toladan, yaitu Muhammad putra Abdullah, cucu dari Abdul Muttalib, dari kabilah Hashim al-Hashimi, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, lahir di kota Mekah, tumbuh dan besar di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan wafat di kota Madinah. Asyhadu annahu Rasulullah ila jami'i tsaqalaini al-insi wal jinni, dan aku bersaksi sesungguhnya beliau adalah utusan Allah kepada seluruh bangsa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Wa annahu khatamun nabiyyina wa annahu la nabiyya ba'dahu, dan beliau adalah penutup seluruh para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wa asyhadu annallaha arsalahu rahmatan lil alamina, dan aku bersaksi sesungguhnya Allah telah mengutus beliau sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh alam, sebagai rahmat. Wa hujjatan alal khalqi ajmain, dan sebagai argumen, sebagai hujah atas seluruh makhluknya. Wa asyhadu annahu balagor risalata, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya beliau telah menyampaikan ajaran Islam. Wa adal amanata wa nasohal ummata
wa jahada fillahi haqqa jihadih. Beliau telah menunaikan amanah, telah mendakwahkan Islam, telah membimbing umatnya, dan beliau bersungguh-sungguh mengerahkan segala usahanya untuk menyampaikan risalah Islam. Taraka ummatahu alal mahajjatil baydai. Beliau telah meninggalkan umatnya di atas jalan terang benderang. Lailuha kan nahariha, malam seperti siangnya. Ya, malam saja seperti siang, apalagi siangnya. Tentu sangat jelas. La yazigu anha illa halaka. Tidak akan menyimpang, tidak akan menyelisihi dari jalan tersebut kecuali ia pasti binasa. Ya, siapa yang menyelisihi al-mahajjatil baydha, jalan terang benderang yang telah ditinggalkan oleh beliau, melainkan ia celaka, binasa. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa atba'i wa a'wani bi ihsani ila yaumiddin. Semoga kesejahteraan dan keselamatan dianugerahkan oleh Allah SWT kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada para pengikutnya dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'd, fa innani ahmadullaha ilaikum ashkuruhu. Sesungguhnya aku memuji Allah di hadapan kalian, dan aku bersyukur kepadanya. Wa usni alaihi al-khaira kullahu, dan aku memberikan pujian dengan segala kebaikan. Wa as'aluhul mazida min fadlihi, dan aku memohon kepadanya tambahan keutamaan. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarzuqanal ikhlasa fil amali wasidqi fil qawli. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengkaruniakan kepada kita keikhlasan di dalam beramal, kejujuran di dalam berkata. Wa as'aluhu an yusliha a'malana wa qulubana wa niyatana wa durriyatana. Dan aku memohon kepada Allah SWT untuk memperbaiki kualitas amalan kita, untuk memperindah hati kita, meluruskan niat kita, dan menjaga keturunan kita di masa yang akan datang. Ya. Wa an yu'simana min mudillatil fitani ma dhahara minha wa ma batana. Dan memohon kepada Allah SWT ya, agar kita dijaga dari segala penyimpangan yang diakibatkan oleh berbagai fitnah yang nampak, yang jelas, ataupun yang tersembunyi, yang samar. Ya. Innal fitana qad hadzaran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minad dukhuli fiha. Sesungguhnya fitnah-fitnah itu telah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW agar jangan masuk ke dalamnya. Wa hatha ala du'aillahi bisalamati minha. Beliau senantiasa menganjurkan kepada umatnya agar terus-menerus berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Ya. Wala syakka annaha qad takatsarat bi jami'i anwa'iha fi hadhil ajminah. Ya. Banyak sekali ya fitnah-fitnah di zaman sekarang ini, ya. Dan tentunya kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mencari ilmu, mencari petunjuk dari Nabi bagaimana cara mencari jalan keluarnya supaya kita tidak terperosok ke dalamnya. Fayasarallahu hadhil waraqati ishaman fi bayani sabilil munjiyi lil muslimi minal fitani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah ya, penulis menorehkan
beberapa pesan-pesan di dalam lembaran-lembaran, semoga menjadikan bagian andil, memberikan peran serta dalam menjelaskan jalan keselamatan bagi setiap muslim dari berbagai fitnah. As'alullaha subhanahu an yarzuqonal ilman nafi'ah wal amala sholihah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Suci untuk mengkaruniakan kepada kita ilmu yang nafi', ilmu yang memberikan faidah dan amal soleh. Wa an yatawaffana alal Islam, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam, di atas tauhid, ghairi mughayyirina. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan tidak berubah, yang tadinya Islam menjadi kafir, ya, dalam keadaan istiqomah, wala mubaddilina, dalam keadaan wafat tidak mengganti akidahnya dengan akidah yang lainnya, dalam keadaan husnul khotimah. Innahu waliyun dzalika wa huwal qadiru alaihi. Allah lah penolong kita, Allah Maha mampu atas segalanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Ditulis Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke halaman 7. Al-fitnatu fil lughati. Fitnah menurut bahasa, ya. Al-ikhtiyaru wal imtihan. Ya, fitnah itu memiliki persamaan kata ikhtibar, imtihan, ya, yaitu ujian. Wa minhu qauluhum, di antara penggunaan kata al-fitnah secara bahasa, fitnatu zahabi, pengujian emas, ya. Bin nari, menggunakan api, ya. Idza adkhalathun naru, ketika api itu membakar emas, ya, hatta yatamayyaza thayyibahu min khabithihi, sehingga dengan dibakar, ya, kita tahu bahwa emas ini termasuk kelompok logam mulia, tidak mudah untuk terbakar dalam suhu yang tidak terlalu tinggi. Maka benda-benda yang lainnya yang bukan emas itu akan terbedakan, ya. Haitsu yatabayyanu zahabul khalisu minaz zagoli, ya, wal gisi, sehingga akan terlihat jelas mana emas yang murni dan mana emas yang KW, yang palsu, ya. Ada yang 24 karat, ada yang 2,4 karat, ya. Ada yang didominasi oleh emas, ada yang emasnya sedikit, yang lainnya adalah campuran, ya. Wa tatlukul fitnatu ala ma'anin muta'addidatin, ya. Fitnah, ya, memiliki makna yang banyak kalau dihubungkan dengan kata-kata yang lainnya, ya. Tatlukul fitnatu ala syirki, yang pertama fitnah yang berhubungan dengan kesyirikan. Yang kedua watakunu fi subuhati, fitnah yang berhubungan dengan kerancuan, subhat, ya. Yang ketiga watakunu fi syahwati, fitnah yang berkaitan dengan syahwat, keinginan nafsu yang buruk, ya. Dan yang keempat watakunu fil khurubi, ya, fitnah berupa peperangan secara fisik, ya. Wa kullu hadhil fitani tasuddul mar'a an dinihi wa tud'ifu imanahu, ya. Semua fitnah-fitnah ini akan menghalangi seseorang dari agamanya, akan melemahkan keimanannya, wa qad taqdi ala imanihi, bahkan yang paling tragis bisa membatalkan keimanannya, bisa murtad kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan bagaimana
keluar dari fitnah tersebut. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa qad jaa'a fi sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzarul fitana an-nasa. Ya. Sungguh Nabi telah memperingatkan manusia dari berbagai macam fitnah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku telah benar-benar melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela di antara rumah-rumah kalian, seperti tempat-tempat terjadinya turunnya hujan. Menunjukkan bahwa fitnah itu bisa terjadi secara merata di daerah-daerah tertentu, gitu ya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Wa jaa'a fi Sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan, ya. Fitnah-fitnah akan terlihat di dalam hati-hati manusia seperti tikar, ya, selembar demi selembar, ya, berarti sangat jelas, ya. Wa adzamul fitnani fitanu syubuhati, fitnah yang paling berbahaya yaitu fitnah syubhat, ya. Li'annaha fitnatun fid din, karena fitnah ini terjadi di dalam masalah agama, ya, bukan hanya menyangkut keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Wajar kalau dikatakan a'dhamul fitnah yang paling berbahaya. Wa a'dhamu dzalika fitnatu syirki, yaitu fitnah syirik, ya. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, baik pada orang awam maupun orang alim, ya. Wa huwa an yuftinal insana an dinihi wa yasudda anhu wa yaqa'a fi syirki billahi azza wa jalla. Ya, fitnah kesyirikan ini bisa menyesatkan manusia dari agamanya, bisa menghalanginya, ya, sehingga ia terperosok, ya, berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Ka'an yasuddahul musyrikuna wal mudilliluna, ya. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyesatkan umat, ya, wa yasuddunahu an dinihi, mereka tidak berhenti menghalangi manusia dari agama tauhid, wa yuftinunahu anhu, menyesatkan dengan berbagai cara, ya, melalui hiburan, melalui fashion, melalui berita-berita yang tidak benar, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, kadang kita tidak sadar, atau dengan bantuan-bantuan beasiswa, ya. Banyak orang-orang yang kemudian pulang dari negeri-negeri kafir, ketika ia berangkat dalam kondisi nol akidahnya, maka tidak menutup kemungkinan mereka pulang, ya, sama seperti orang-orang musyrik, baik itu di dalam berfikir, di dalam bertutur kata dan seterusnya. Ya, bahkan di Jogja, ya, saya pernah melihat ada Iran Corner, gitu ya. Ada penawaran-penawaran beasiswa ke negara Iran. Ya, kita nggak tahu apakah mengandung misi penyebaran, ya, agama Syiah atau tidak, ya. Yang jelas banyak, ya, cara untuk menarik, ya, kaum muslimin untuk menetap, ya, dan mempelajari kebudayaan mereka, ya. Fayaqau fi syirki billahi azza wa jalla, sehingga mereka jatuh, ya, di dalam kesyirikan kepada Allah. Fal musyrikuna wal kufaru anil yahudi wan nasara wal wasanin wassuyu'iyyin wal malahidah waz zanadiqah wal munafikin kulluhum yuriduna an yasuddun nasa wa yuftinuhum an dinillah, ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir
baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, orang-orang komunis, ya, Malahidah, ya, orang-orang di luar Islam, kemudian Zanadikoh, ya, ateis, munafik, ya, mereka berupaya untuk menghalangi manusia, menyesatkan mereka dari agama Allah. Wa yuwaqqi'uhum fi syirki, sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan. Wala yardaha ula'u al-kafaratu anil muslimin hatta yakunu mislahum, mereka tidak akan rela, ya, orang-orang kafir itu tidak akan rela, tidak akan senang dengan kaum muslimin sampai mereka sama dengan mereka. Fayuwa fikuhum fil kufri, sampai mereka, ya, sama-sama melakukan kekufuran, ya, sama-sama melakukan praktek-praktek, ya, kekufuran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani selama-lamanya tidak akan ridho, tidak akan rela dengan engkau Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Wa qala subhanahu waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Ya. Mereka, ya, berlemah lembut dengan kita, ya, seandainya kalian, ya, kufur, ya, itu yang akan mereka inginkan, sebagaimana mereka telah kufur, sehingga keadaannya mereka dengan kita sama, fatakunu sawa. Wa qala subhanahu waddu law tudhinu fayudhinun, mereka berharap, ya, kita bersikap lunak, ya, mereka pun kemudian bersikap lunak. Tetapi di balik sikap lunak tersebut ada modus yang berbahaya, yaitu bisa menyebabkan erosi akidah, bisa merusak akidah. Walihada amarallahu ta'ala bijihadil kufar, ya, oleh karena itulah Allah memerintahkan untuk melawan orang-orang kafir, ya, tentu saja yang pertama adalah melawan dengan ilmu, dengan hujjah. Fal kufarul ladzina yasudduna an-nasa an dinihim wa yuftinunahum an dinihim, ya, karena orang-orang kafir di antara mereka ada yang terang-terangan, ya, menghalangi kaum muslimin dari agamanya, menyesatkan mereka dari agamanya. La budda min jihadihim, ya, ketika mereka terang-terangan, ya, maka kita diwajibkan untuk berjihad melawan mereka, ya, berjihad dengan ilmu, ya, berjihad dengan hujjah, dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, ala fahmi salaf. Wal jihadu anwa, dan jihad disebutkan ada beberapa macam. A'laha, yang paling tinggi, al-qitalu bisilah, yaitu berperang secara fisik menggunakan senjata, mengangkat senjata. Fa idza i'tadal kuffaru 'alal muslimin wa tasallatu 'alaihim wa aradu sadahum an dinihim wa sarfahum an dinihim fala budda min qitalihim, ya, ketika orang-orang kafir menyerang kaum muslimin secara fisik, ya, dan ingin menguasai negeri-negeri kaum muslimin, dan mereka berupaya, ya, untuk menghalangi dari agama mereka, agama tauhid, ya, menyesatkan mereka, maka pada saat itu, ya, berjihad, berperang melawan mereka hukumnya wajib, ya. Hatta la taqaul fitnatu fi syirki, sampai tidak ada lagi fitnah di dalam kesyirikan. Allah SWT berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama, ya, hanya milik Allah. Fa in tahau fala udwana, apabila mereka berhenti maka hentikan peperangan, hentikan permusuhan. Illa ala zalimin, kecuali kepada orang-orang yang zalim.
wala tuqatiluhum indal masjidil haram, janganlah kalian berperang di sekitar area Masjidil Haram, hatta yuqatilukum fihi, kecuali mereka menyerang kalian terlebih dahulu. Fa in qatalukum faqtuluhum, apabila mereka menyerang kalian maka lawanlah. Kadzalika jazaa'ul kafirin, yang demikian itu sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim, apabila mereka berhenti tidak menyerang maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim. Kemudian selanjutnya Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizallahu taala, beliau menjelaskan fa idza qatalal musyrikun al muslimina yuriduna an yasudduhum an dinihim fala budda min qitalihim. Apabila orang-orang musyrik menyerang kaum muslimin, berupaya untuk menghalangi mereka dari agamanya, ya, maka kalau keadaannya seperti itu, ya, wajib hukumnya menyerang mereka, seperti yang terjadi di umpamanya di Yaman, ya, ketika kaum muslimin diserang oleh Houthi, Syiah Houthi, ya, para ulama banyak yang mengeluarkan fatwa, ya, wajibnya melawan mereka. Hatta la taqa'al fitnah, sampai fitnah tidak ada lagi. Sebelum fitnah itu hilang maka peperangan masih terjadi. Ya, wal fitnatu hiya syirku. Fitnah tersebut adalah kesyirikan. Ya, memalingkan akidah dari akidah salam kepada akidah Syiah. Ya. Ini adalah fitnah kesyirikan. Demikian juga yang ada di Suriah dan di berbagai tempat lainnya. Wa yakunul jihadu bil lisan bi raddi subuhati. Kemudian yang kedua, jihad dengan lisan, yaitu membantah subhat-subhat, membantah berbagai macam kerancuan-kerancuan, yaitu dengan ilmu. Wa man a'rada an awamirillahi wa an nawahihi fa innahu yuhsha alaihi an yaqa'a fi syirki. Ya. Orang yang berpaling dari perintah Allah, tidak taat, tidak tunduk kepada perintah Allah, wa an nawahihi, berani menerjang larangan Allah dan Rasulnya, takutlah, ya, karena ia bisa jatuh kepada kesyirikan. Awalnya dia melakukan keharaman, melakukan satu maksiat, kemudian ia tidak mau bertobat, ya, dia berpeluang besar, ya, dengan sebab dia tidak bertobat, pada akhirnya ia bisa jatuh kepada kesyirikan, dan ini sangat berbahaya. Walihada qala subhanahu, ya, oleh karena itu Allah SWT memperingatkan, ya, jangan menganggap enteng suatu kemaksiatan. Ketika kita diingatkan, ya, kita ucapkan jazakallahu khair, sudah diingatkan, jangan kemudian keras kepala, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, ya, waspadalah, ya, orang-orang yang berani menyelisihi perintah Allah, antusibahum fitnah, dia akan terkena fitnah, ya, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpa azab yang pedih, azab di dunia atau di akhirat, dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama, ya, hanya masalah waktu saja. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihatahu wa yadhabuna ila ra'i Sufyan. Aku sangat heran, ya, Imam Ahmad mengatakan, aku sangat heran kepada suatu kaum, mereka memiliki ilmu tentang sanad-sanad, jalan periwayatan hadis. Mereka mengetahui kesahihan sebuah hadis, tapi anehnya mereka berpendapat dengan pendapat Sufyan dan meninggalkan hadis Nabi yang sahih. Atadri mal fitnatu, tahukah engkau apa itu fitnah? Al fitnatu asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, ya, bisa jadi seseorang ketika ia keras kepala, tidak mau bertobat, membantah sebagian, ya, hadis Nabi atau sebagian ayat Allah SWT,
an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zaigi fayahlik. Ya, maka akan terjadi sesuatu di dalam hatinya, yaitu penyimpangan, lalu kemudian ia bisa binasa. Ya, bisa binasa. Ada sebuah kisah namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi, ya. Beliau penulis yang sangat produktif, ya, di zamannya. Beliau seorang ahlu sunnah, ya. Namun beliau tidak menjaga pergaulannya, ya. Keluar dari negara Saudi, ya, bertempat tinggal di negeri kafir. Lalu kemudian, ya, di akhir hidupnya beliau menulis buku-buku yang justru membela agama orang-orang musyrik. Nauzubillah, ya. Tidak istiqomah, ya. Ya, bahkan ada seorang, ya, mantan imam Masjidil Haram, ya, imam Masjidil Haram, yang kemudian, ya, tidak menjaga pergaulannya sampai-sampai membolehkan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, membolehkan musik dan seterusnya, ya. Dan itu bisa menimpa siapa saja, ya. Wastadalla biqaulillahi ta'ala, Imam Ahmad berdalil dengan ayat surat An-Nur ayat 63 ini, ya. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Ya. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasul, menyelisihi ayat, menyelisihi hadis, ya, akan menimpa kepada hatinya, ya, atau akan mendapatkan musibah, yaitu adab yang pedih. Wasabilu wat tariqu wal mukhriju min hadhil fitnati hiya raddu kaidil kaidin. Ya. Di antara cara keluar dari fitnah ini yaitu membantah orang-orang yang melakukan tipu daya, melakukan kecurangan, ya, dibungkus dengan dalil, dibungkus dengan atas nama dakwah dan seterusnya. Ya, maka kita wajib, kalau itu tahu hal yang sebenarnya, wajib kita sampaikan. Wasadul kuffaril ladzina yuriduna an yuftinu al muslimin. Demikian juga melawan orang-orang kafir yang berupaya menyesatkan kaum muslimin, ya. Andinihim wa yasudduhum andinihim, menghalangi manusia dari agama Allah. Qala subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi kul qitalun fihi kabirun. Ya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad mengenai bulan haram, bulan yang diharamkan terjadinya peperangan di dalamnya. Katakan, ya, qitalun fihi kabir, berperang di bulan-bulan yang diharamkan, ya, dosanya sangat besar. Wasaddu an sabilillah wa kufru bihi, ya, wal masjidil haram wa ikhraju alihi minhu akbaru indallah. Ya, berperang di bulan-bulan yang haram dosa besar, menghalangi dari jalan Allah, mengingkarinya, ya, mengeluarkan para penghuni yang ada di dalam Masjidil Haram, dosanya akbaru, jauh lebih besar indallah, di sisi Allah. Ya. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dari dosa membunuh. Ya. Jadi riya itu lebih besar dari membunuh. Ya. Dosa riya di bawah dosa syirik akbar, tapi masih lebih besar dari dosa membunuh. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinukum inistata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Dan mereka tidak berhenti memerangi kalian sampai berhasil, yaruddukum an dinukum, sampai berhasil memurtadkan kalian dari agama Islam. Ini stata'u, sesuai dengan
kemampuan yang mereka miliki. Ya, barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian ia mati dalam keadaan kekafiran, dan hapuslah seluruh amalan-amalannya di dunia dan di akhirat, dan ia penghuni neraka, kekal di dalamnya. Fabayyana subhanahu anna saddal muslimin an dinihim a'dhamu minal qitali indal masjidil haram, menunjukkan bahwa menghalangi kaum muslimin dari agamanya lebih besar dosanya dari melakukan kejahatan, yaitu berperang di areal Masjidil Haram. Wa bayyana subhanahu annal fitnata akbaru minal qatli, ya, menjelaskan bahwa fitnah yaitu kesyirikan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ya, jadi fitnah lebih besar dari pembunuhan. Banyak masyarakat kita mengartikan apa? Tuduhan, menuduh itu lebih kejam dari membunuh. Nah, ini pemahaman yang tidak benar. Ya, jadi fitnah di situ adalah asyirku. Ya, jadi diralat ya. Kalau kita ketemu orang yang mengartikan tuduhan lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Fa idza tasalatul kufaru minal yahudi wan awin nasara awil wasaniyin aw ghairihim abil munafikin bisadi an dinillahi falabuda lil muslimi an yujahidahum. Ya. Apabila orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani berusaha menguasai, ya, negeri-negeri kaum muslimin, demikian juga para penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah, ya, tempat-tempat suci dan yang lainnya, demikian juga dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang yang berada di tubuh kaum muslimin tetapi mereka, ya, merusak dari dalam, menghalangi agama Allah, maka wajib bagi setiap muslim untuk berjihad melawan mereka. Ya. Fal kufaru yujahiduna bisilah, ya. Karena orang-orang kafir juga mereka, ya, melawan secara fisik, maka kita pun harus bisa mengimbanginya. Ya, tergantung keadaannya, tergantung situasinya. Wal munafiquna yujahiduna bil hujjah wal bayan. Bahkan orang-orang munafik juga mereka ada yang hafal Al-Qur'an, ada yang hafal hadis, ya. Ada yang lebih hebat, ya, penguasaan nahwu sharafnya dari kita. Mereka juga menyerang kaum muslimin dengan hujjah, ya, dengan bayan. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang berani mengatakan istighosah itu bukan ibadah, tabaruk itu bukan ibadah. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di channel YouTube, ya, mereka berani mengatakan istighosah itu bukan ibadah, tabaruk dengan tanah kuburan yang disucikan itu bukan ibadah, sehingga bukan termasuk syirik, ya, menurut mereka. Ya, ya, mereka sangat piawai dalam ilmu alat. Ya, kalau kita tidak bisa mengimbanginya, tentunya kita akan kalah dengan mereka. Ya. Wa kadzalikal fusaq, demikian juga orang-orang fasik. Tidak semua orang-orang fasik itu bodoh. Ya, di antara mereka juga ada yang berilmu. Ya. Wa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala annal kufara la yazaluna yuqatiluna al-muslimin hatta yarudduhum an dinihim in istata'u. Ya. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak akan diam, ya, memerangi kaum muslimin, ya, sampai mereka berhasil memurtadkan orang-orang Islam dari agamanya, ya, dengan segala kemampuan mereka, ya. Dan mereka tidak akan ridho, wa annahum lan yardau anil muslimin hatta yatruku dinahum. Mereka tidak akan senang sampai berhasil, ya, kaum muslimin meninggalkan agamanya, wa yutbi'u millatal kuffar, dan mengikuti milah mereka, agama mereka. Wa agla syai'in indal muslimi huwa dinuhu, karena mereka paham yang paling berharga bagi seorang muslim itu agamanya. Ya, agla syai'in, yang paling mahal itu adalah agamanya. Ya, bukan hartanya, bukan negerinya,
bukan kekayaan alamnya, tetapi agamanya. Ya. Yufdil muslimu dinahu, ya, bimalihi wa nafsihi. Seorang muslim yang bertauhid, ya, mereka paham, seorang muslim itu akan membela mati-matian, membela agamanya dengan hartanya, dengan jiwanya. Ya, faddinu ra'sul mal. Ya, orang-orang kafir mereka sangat mengerti, ya, Islam itu adalah, ya, harta yang paling mahal. Ra'sul mal, ya. Tidak ada yang lebih mahal dari akidah, tidak ada yang lebih mahal dari agamanya. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi, ya. Oleh karena itu berpegang teguhlah dengan agama tauhid, ya. Fa doya'uhu min a'dhamil husrani. Hilangnya tauhid, hilangnya agama, ya, ini adalah kerugian terbesar, ya. Fal wajibu 'alal muslimi an yuhafidhu 'ala dinihi. Maka dengan kita mengetahui, ya, bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan diam, wajib bagi seorang muslim untuk menjaga agamanya, menjaga akidahnya, menjaga keislamannya, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Fal fitanul lati ta'rudu lil muslimi la budda lahu an ya'tasima billah. Sementara banyak fitnah yang sudah terlihat, ya, maka bagi seorang muslim wajib untuk, ya, menjaga, ya, berhati-hati, meminta penjagaan kepada Allah. Wa an ya'lama at-tariqa al-mukhrija min hadhil fitan. Dan wajib untuk mempelajari cara, ya, mencari jalan keluar, bagaimana cara menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah. Insyaallah taala kita break dulu, ya, dan nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.